Shalom, saudara-saudara yang luar biasa. Selamat pagi. Ini dari Work from Home. Untuk menjalani hidup new normal sekarang ini, banyak orang yang khawatir. Saat ini topik new normal sangat hangat. Tapi justru ini bisa makin menambah kekhawatiran bagi banyak orang. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Untuk berhenti khawatir, bukan hanya sekedar kemauan bisa berhenti. Itu sebenarnya kita sudah tahu. Bahkan kita sudah mencobanya. Tetapi kita berpikir, saya seharusnya tidak khawatir tentang hal ini. Tetapi kita terus mengkhawatirkannya. Saat ini kita belajar dari Alkitab, ada 4 langkah membantu kita untuk berhenti khawatir. Yang pertama, kita harus mengenal Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 32, saya baca untuk kita. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jika kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, kita punya banyak alasan untuk khawatir. Kita harus mengenal Tuhan sebenarnya. Sebagai orang percaya, kita memiliki Bapa Surgawi yang telah berjanji untuk merawat kita. Dan kita sebenarnya adalah anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan, kita mendapatkan hak yang istimewa dan khusus. Yang kedua, kita harus mengutamakan Tuhan di setiap bidang kehidupan kita. Saya baca kembali dari Matius 6 ayat 31 sampai 33, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kapan saja kalau Tuhan tidak ada di pusat kehidupan kita, walaupun kita menggantinya dengan apapun di sana, tidak peduli itu sebagus apapun itu tidak akan bisa menghilangkan kekhawatiran kita. Dan kita pasti akan selalu khawatir. Yang ketiga, kita harus hidup sehari demi sehari. Di Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jika kita mengkhawatirkan hari esok, kita tidak dapat menikmati hari ini. Padahal kita merindukan berkat hari ini. Tidak apa-apa sebenarnya untuk merencanakan hari besok. Tetapi kita harus hidup untuk hari ini. Ketika kita selalu khawatir tentang hari esok, masa depan akan menjadi luar biasa. Tetapi Tuhan akan memberi kita anugerah dan kekuatan yang kita butuhkan nanti ketika kita sampai di sana. Saat ini kita hanya perlu kekuatan yang cukup untuk hari ini. Yang keempat, kita harus percaya pada pemeliharaan Tuhan.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Bagaimana kita melakukannya? Salah satu caranya adalah dengan mengingat janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Itu akan menjadi jaminan bagi orang percaya. Ketika kita tahu ada sesuatu yang tertutup, kita tidak khawatir lagi. Cara lain adalah dengan berdoa. Jika kita berdoa sebanyak yang kita khawatirkan, kita akan memiliki jauh lebih sedikit untuk dikhawatirkan. Saudara-saudara, bagaimana kita mengikuti 4 langkah ini? Saya percaya kedamaian pikiran yang luar biasa. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Selamat menjalani new normal. Jangan khawatir. Tuhan Yesus memberkati.